Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Soal Sepatu Ajaib. Oke, mungkin suara saya agak serak-serak gitu ya, karena fisik saya belum begitu sembuh sempurna. Karena saya kemarin drop banget ya. Mungkin kemarin, walaupun saya kemarin mengerjakan soal sepatu ya, karena kemarin saya pakai jaket juga ya, yang di video kemarin itu saya sebenarnya drop banget, tapi karena pikiran saya itu positif ya, jadi saya itu beranggapan bahwa penyakit atau sakit itu akan segera hilang ya, dan semuanya itu tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita sembuh ya, kita akan cepat sembuh ya. Oke, dan mungkin di video ini saya akan mengganti outsole sepatu futsal ya. Oke, sepatu yang dulu saya kelupas midsole-nya, yaitu sepatu futsal spek Metasala ya. Dan ini sudah rapi ya, sudah terbongkar semua, dan saya akan mengganti outsole-nya memakai outsole yang baru ya. Oke, lanjut ke meja pengerjaan biar kawan-kawan bisa menyimak tata cara dan proses cara memasang dan menjahitnya. Oke, untuk mengganti spek Metasala ini saya mempunyai dua pilihan ya. Yang pertama itu pakai outsole ini. Yang pertama saya pakai outsole BTLG ini. Pilihannya pertama BTLJ ya, LG nomor 41. Dan yang satunya memakai outsole yang polos seperti ini ya. Ini juga spek ya, polos tapi dalamnya tidak ada kode-kodenya, tapi bagian luarnya ada lambang spek ya. Oke, dan untuk cekungnya itu lebih cekung yang ini ya. Ini lebih dalam ya. Sisi-sisinya lebih dalam. Dan kalau ini lebih pendek untuk sampingnya. Dan kombinasi juga dua warna ya. Ini hitam sama putih, dan yang satunya kuning sama putih ya. BTLG bawahnya seperti ini ya. Kayak spek Metasala aslinya, ada bulat-bulatnya di sini ya. Dan untuk yang polos bawahnya seperti ini ya. Kedua outsole ini semuanya tidak licin ya. Semuanya tidak licin, dan karena kemarin saya sudah memakai outsole yang ini ya, untuk Metasala yang saya upload kemarin, dan di video kali ini saya memakai outsole yang ini ya. Nanti kawan-kawan bisa nilai sendiri cocok apa tidaknya ya. Tapi yang pasti adalah pas ya, karena ini nomor 41 ya, ini ada nomornya. Dan di sepatunya juga nomornya yang tentunya 41 juga ya, ini ya. Jadi sama ya. Usahakan samakan nomornya sama outsole penggantinya, karena kalau sama biasanya ukurannya akan sesuai. Nah, ini dia ukuran belakang, ukuran depan ya, sesuai dia karena ukurannya sama ya. Oke, sebelum kita memasang seperti biasa ya, kita mengamplas dulu bagian sisi outsole-nya yang akan kita pasang ya. Dan uppernya sudah saya amplas, sudah saya bersihkan kemarin. Jadi tidak perlu diamplas lagi, tinggal nanti kita mengelem. Amplas tipis-tipis aja, nggak perlu terlalu kasar-kasar banget. Karena ini baru juga ya, kecuali kalau permukaannya itu kotor dan permukaannya itu banyak sisa-sisa lem ya, baru kita harus mengamplas ekstra. Dan sebelum kita lem, jangan lupa kita mal dulu ya. Mal ini nanti bertemunya di sini ya. Jadi titik ini bertemu di titik sebelah sini. Dan untuk belakang jadi titik sebelah sini sampai titik sebelah sini ya. Oke, dan untuk mengemal depan dan sampingnya juga dimal. Samping sini juga harus dimal juga agar nanti posisinya
sesuai. Dan bagian belakang juga perlu kita mal agar nanti waktu proses pemasangan kita tidak kesulitan. Oke, setelah proses pengemalan selesai, barulah kita lanjut untuk mengelem sisi outsole maupun sisi uppernya. Dan biasa saya di sini memakai lem fog yang kaleng biru. Oke, jadi untuk mengelem sisi outsole sepatu futsal ini tidak hanya dilem di bagian samping ya, tapi kita harus mengelem di bagian tengah yang ini ya. Tapi tidak harus semuanya, hanya di bagian yang bergelombang-gelombang ini saja ya. Karena nanti yang menempel di bagian uppernya hanyalah yang bagian ini yang bergelombang-gelombang ini ya. Oke, setelah sisi outsole kita lem, barulah kita mengelem sisi upper. Ingat ya, kita mengelem hanya sampai di titik garis yang kita tadi bikin ya. Ini garisnya terlihat ya. Karena saya memakai ballpoint perak, jadi jangan pernah pakai ballpoint hitam, karena nanti tidak akan kelihatan waktu diaplikasikan. Dan ini sangat terlihat jelas ya ballpoint peraknya di sini. Ini juga sama ya. Tidak hanya dilem di bagian samping saja, tapi bagian tengah juga harus dilem. Oke, dan setelah proses pengeleman ini selesai, barulah kita menunggu sekitar 15 sampai 20 menit atau paling lama sekitar 30 menit barulah ditempelkan. Oke, dan karena kebetulan bagian yang sebelah kiri ya sudah saya lem dari tadi, sudah sekitar 30-an menit ya. Jadi bisa untuk ditempelkan. Dan langsung saja saya menempelkan di bagian yang ini ya, di bagian yang kiri. Ini tadi yang saya lem di bagian yang kanan ya. Ini belum kering ya. Jadi jangan berani coba-coba menempelkan sisi-sisi yang kita lem tapi yang belum kering, jangan berani ya. Karena nanti kita akan kerja double ya. Nanti kita akan mengelem ulang lagi ya karena belum kering ya. Jadi kita harus menempelkan yang sudah kering. Ini contohnya yang sudah kering akan saya tempelkan ya. Oke, kamera akan saya betulkan. Nah, seperti ini mungkin lebih baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tempelkan. Ingat ya, teknik menempelkan adalah kita tempelkan bagian depan dulu atau belakang dulu. Tapi jangan urut ke belakang itu, jangan ya. Kita ke depan dulu, barulah bukan ke depan sih. Kita di depan dulu, barulah kita lanjut bagian belakang. Jadi untuk tengah itu terakhir ya.
Ingat ya, jadi tekniknya seperti itu. Jangan pernah diurut ya, jadi dari belakang diurut sampai depan jangan pernah, atau dari depan diurut ke belakang jangan pernah. Tengah itu sisanya ya, jadi depan dulu baru belakang, atau belakang dulu baru depan, dan tengah adalah apa? Sisanya, ya betul. Barulah kita akan bisa membuat atau menjadikan hasil dari hasil dari tempelan kita itu bagus ya. Akan saya press manual pakai tangan dulu sebelum ini nanti dijahit ya. Oke, dan jika sudah terpasang seperti ini, barulah kita menyayat ya. Kita menyayat hanya di bagian yang belum tersayat ya. Ini sudah ada, aduh tidak terlihat. Nah ini jalan benangnya sudah ada dari sananya ya. Tinggal kita menyayat di bagian sisi yang belum ada jalan benangnya. Nah hanya di seperti itu ya. Jadi keuntungan outsole BTLG ini sudah ada jalan benangnya ya. Jadi kita tidak terlalu repot untuk membuat banyak jalan benang atau jalan benang yang terlalu panjang ya. Dan untuk BTLG ini karena ini dua warna ya, antara putih dan kuning, jadi kita harus memakai dua warna ya agar sesuai. Oke, dan warna yang akan saya gunakan yang pertama adalah putih. Tapi kalau kawan-kawan memilih warna kuning terlebih dahulu tidak apa-apa, itu selera ya. Karena saya lebih selera ke putih dulu ya. Benang putih dengan nomor 9. Dan cara mengukurnya itu juga tidak usah panjang-panjang karena benang 9 ini hanya nanti berakhir di sini ya. Benang putih nomor 9 hanya berakhir di sini, tidak sampai depan, dan nanti yang di depan kita lanjut memakai benang yang kuning ya. Dan untuk spasi standar ya, sekitar 1 cm ya. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek kasihan outsole-nya juga nanti akan cepat patah ya. Kalau terlalu panjang juga kasihan benangnya juga, nanti jahitannya terlalu panjang, jadi benangnya akan bekerja keras untuk menjaga kekuatan antara outsole dan upper ya. Jadi kalau seimbang enak ya. Oke. Dan kita tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi ya santai saja, dinikmati, pasti nanti juga akan selesai dengan sendirinya.
Oke, lihat ya proses cara menjahit saya. Mungkin sama dengan tukang-tukang sol yang lainnya, tidak ada bedanya ya. Cuman yang membedakan antara tukang sol itu kesabaran ya dan ketelatenan ya. Tapi caranya itu sebenarnya sama. Jadi tingkat kesabarannya dan tingkat ketelatenannya itu yang berbeda ya. Tapi cara menjahitnya itu pasti sama saja ya. Pakai jarum juga seperti ini ya sama. Oh ya, dan sepatu ini tuh sepatu punya pelanggan saya yang dari luar kota ya, dan saya tidak mau menyebutkan namanya. Yang penting ini pelanggan saya dari luar kota yang sudah mempercayakan kepada saya sepatunya untuk direparasi. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin tertarik atau ingin mengerjakan sepatunya sendiri di rumah atau sandalnya yang rusak, bisa eh, menyimak atau memutar video-video saya yang lainnya ya, yang sudah saya upload sebelumnya. Itu banyak sekali ya video saya yang membahas tentang masalah sandal dan masalah sepatu ya. Sepatu jenis apapun dan sandal jenis apapun sepertinya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya, terutama tentang bagian menjahitnya ya. Dan kalau jika ada kawan-kawan yang kurang paham atau bingung tentang permasalahan sepatunya yang tidak ada di video saya, bisa chat atau komentar di kolom komentar atau WA saya pribadi, atau langsung DM saya di IG ya. Karena IG dan WA saya sudah saya sebar di sebagian-sebagian komentar, yang ada kawan-kawan yang minta WA langsung saya kasih. Jadi saya sangat terbuka buat siapapun yang kesulitan dalam hal menangani sandal dan sepatu. Dan ini sudah hampir mau nyampe di pertengahan ya. Dan saya harus mengganti benangnya memakai benang coklat. Agar hasilnya sama. Jika ada benang-benang yang kurang rapi ya, seperti ini, harus langsung dirapikan ya. Soalnya apa? Soalnya nanti kalau kita nanti terus nanti bisa lupa ya. Kalau lupa itu berbahaya bagi kelangsungan usaha kita ya. Kalau kita meremehkan hal-hal kecil ya, yang sifatnya nanti kita bisa lupa, itu bahaya. Oke, dan ini sudah mau nyampe di bagian sambungan ya, sambungan warna. Otomatis kita harus menyambung warnanya.
Oke, dan inilah bagian dimana kita harus menyambung benang agar hasilnya maksimal. Pertama-tama kita harus menali dulu. Dan tali ini jangan langsung kita tarik, tapi kita harus menyambung dulu memakai benang coklat. Sambungan cukup kita tali sebanyak 2 kali. Dan usahakan panjangnya cukup untuk setengah sepatu. Baru kita potong. Dan setelah kita potong, jadi kedua benang ini ya, yang putih dan yang coklat kan sudah seperti ini ya. Barulah ya kita tarik ke dalam agar semua sambungan ini masuk ya, seperti ini. Nah, ini semua sambungan sudah masuk. Tinggal kita memotong bagian sisanya. Ini sudah terpotong ya. Ini sudah terpotong. Bisa dilihat. Kurang jelas ya. Ini sudah terpotong. Dan setelah terpotong seperti ini, kita bisa memasukkan pakai jarum pendorong. Setelah dimasukkan seperti ini, hasilnya akan hilang ya. Ini hasilnya hilang. Dan lanjut kita menjahit di sisi yang bagian coklat. Jadi langkah-langkahnya adalah seperti itu. Dan ini saya masih menjahit di bagian sisi yang coklat. Oke ya. Karena saya memakai benang coklat, pasti hasilnya juga akan terlihat tidak terlalu terlihat ya. Tekniknya adalah digeol ya. Biar cepet nyangkol. Biar cepet nyantol ya. Digeol seperti ini nih. Nanti saya praktekin ya. Ini digeol seperti ini. Ini dipanteng dalamnya benangnya digeol seperti ini. Nah, itu udah nyantol, baru kita tarik. Sangat simpel ya. Bisa dipraktekkan oleh siapapun ya, asalkan mau belajar. Ya, bukan berarti harus jadi tukang sol sepatu, itu tidak ya. Tapi kalau seperti yang saya bilang dulu ya, yang sering saya bilang, kalau kita banyak keterampilan, kalau kita banyak menguasai berbagai bidang hal, skill ya, kita tidak akan bingung ya. Jadi nanti pekerjaan yang akan menghampiri kita. Mungkin akan saya jeda dan lanjut nanti di sini saja ya, di akhir, karena durasi biar mencukupi. Oke, dan ini sudah selesai, sudah saya jahit semua, muter di bagian sini. Tadi saya menyambung ya, sudah saya jahit muter sampai depan, sampai sisi sini ya, sisi di akhir ini. Karena tadi saya mulai awal juga di putih di bagian sini, dan saya menyambung tali di dalam ya. Jadi semua benang saya masukkan ke dalam dan saya tali di dalam sebanyak 3 kali. Ini talinya ada di dalam sini,
Dan nanti tali ini ketutup insol ya, jadi tidak terlalu terlihat ya. Dan tali ini nanti tertutup insol ini ya, jadi tidak terlalu terlihat. Dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Hasil saya memasang outsole BTLG di sepatu spek Metasala ya. Ini BTLG di sepatu spek Metasala, hasilnya seperti ini. Ini sudah sangat kuat karena saya sudah tambahin jahitan. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu ya cara memasang outsole BTLG ke sepatu futsal Metasala ya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya tukang sol sepatu ya di seluruh Indonesia, atau kawan-kawan yang mau menjahit sepatunya sendiri di rumah. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.